Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Setiawan dengan NIM 1901104. Saya di sini akan menjelaskan mengenai grand design materi yang akan dibawakan oleh kelompok 5 pada presentasi kali ini. Materi yang akan dibawakan yakni mengenai teori-teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik, kemudian teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar humanistik, dan yang terakhir teori belajar sosial. Teori belajar behavioristik ini tokoh yang paling dikenal dari teori behavioristik ini yakni B.F. Skinner. Kemudian teori behavioristik ini yakni teori yang berkaitan dengan pengkondisian suatu pembelajaran. Sehingga dalam teori behavioristik ini terdapat istilah stimulus dan respon yang disertai dengan reinforcement, yakni penguatan, baik penguatan positif maupun penguatan negatif. Teori behavioristik ini memiliki suatu kelebihan dan kekurangannya, yakni kelebihan yang pertama salah satunya guru menjadi lebih peka terhadap peserta didik. Kemudian kekurangannya peserta didik terkesan pasif. Maksudnya teori mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui bahwa teori belajar behavioristik ini suatu teori belajar yang berkaitan dengan pengkondisian, sehingga peserta didik selalu dikondisikan, selalu diarahkan, sehingga peserta didik sulit melakukan sebuah improvisasi dalam suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua berkaitan dengan teori kognitif. Teori kognitif ini lahir sebagai bentuk protes untuk teori behavioristik, karena teori kognitif ini memandang bahwa stimulus dan respon bukan suatu elemen penting dalam pembelajaran. Yang terpenting dalam pembelajaran ini yakni mental. Sebanyak-banyak pengetahuan peserta didik, sekuat-kuat pengetahuan peserta didik, namun tidak diiringi dengan mental yang kuat, pengetahuan tersebut tidak akan tereksplor dengan baik. Sehingga meskipun teori kognitif ini menentang teori behavioristik, namun ada persamaan. Maksudnya ada istilah prinsip yang sama dari teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif, yakni berkaitan dengan stimulus respon. Di dalam teori behavioristik, stimulus respon ini merupakan sebuah elemen penting. Namun dalam kognitif ini, stimulus dan respon merupakan sumber feedback. Kemudian yang ketiga, teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini memandang bahwa manusia itu memiliki potensi besar di dalam dirinya. Artinya, setiap peserta didik memiliki potensi besarnya masing-masing. Tinggal kita sebagai pendidik, bagaimana caranya mengeksplor, bagaimana caranya menstimulus, bagaimana caranya memfasilitasi, sehingga peserta didik dapat mengeksplor, dapat berimprovisasi, dapat berinovasi saat pembelajarannya. Sehingga dalam teori humanistik ini, guru sebagai fasilitator, guru sebagai yang menjembatani, guru sebagai yang memfasilitasi bagaimana caranya peserta didik dapat mengeksplor dengan baik potensi yang ada di dirinya melalui pemahaman atas dasar lingkungannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir yakni teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini merupakan sebuah perkembangan dari teori belajar behavioristik yang dicetuskan oleh Albert Bandura. Teori belajar sosial ini yakni belajar berfokus kepada 3 aspek. Yang pertama aspek mental, yang kedua aspek emosional, yang ketiga aspek fisik. Sehingga dalam teori belajar sosial ini memandang bahwa peserta seorang belajar tidak hanya yang dialami oleh
individu tersebut, namun dia juga bisa belajar melalui pengamatan terhadap orang lain, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky dengan NIM 1901473 yang akan membahas teori belajar behavioristik, di mana ada beberapa tokoh dari aliran behavioristik ini. Yang pertama ada John B. Watson. John B. Watson ini merupakan penggagas utama aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Bermula ketika ia meneliti cara seekor tikus yang berusaha keluar dari lorong yang berbelit-belit. Gejala perilaku pada tikus tersebut kemudian diterapkan untuk menelaah gaya belajar pada manusia, sedangkan faktor yang dianggap subjektif diabaikan. Akhirnya, Watson mengajukan konsep tentang belajar tersebut berdasarkan kepada perilaku yang dapat diukur, diamati, dan diuji secara objektif. Teori belajar behaviorisme Watson ini pada akhirnya berkembang sehingga timbul aliran-aliran baru seperti teori belajarnya Thorndike, teori conditioningnya Pavlov, teori continuous conditioningnya Guthrie, dan teori operant conditioningnya Skinner. Pada dasarnya, teori-teori belajar tersebut bertitik tolak pada hal yang sama, yaitu mekanisme terbentuknya stimulus dan respon. Aliran behaviorisme yang digagas Watson punya pengaruh besar terhadap bidang pendidikan dan pembelajaran. Watson menekankan pada pendidikan dalam perkembangan tingkah laku. Ia mempercayai bahwa seseorang dapat dikondisikan dengan cara-cara tertentu sehingga memiliki sifat-sifat tertentu pula sebagai hasil dari pengkondisiannya. Watson lebih memperhatikan perilaku daripada kesadaran jiwa. Hal ini disebabkan karena kesadaran bersifat subjektif, sedangkan perilaku lebih objektif, empirik, dan karenanya dianggap memenuhi kaidah ilmiah. Bagi Watson, manusia tidak memiliki segala sesuatu yang bersifat kejiwaan seperti bakat yang dibawa manusia sejak lahir, yakni raga dan refleks. Refleks inilah yang kemudian dianggap sebagai perilaku manusia. Menurut teori belajar behaviorisme, tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau hadiah dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku hasil adalah hasil belajar. Faktor lain yang dianggap penting oleh teori ini adalah soal penguatan. Bila penguatan ditambah, respon akan bertambah. Sebaliknya, jika penguatan berkurang, maka respon pun akan berkurang. Menurut teori ini, dalam belajar yang paling penting adalah input berupa stimulus dan output berupa respon. Stimulus merupakan apapun yang diberikan oleh guru kepada siswa, sedangkan respon merupakan reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Yang kedua ada tokohnya yaitu Ivan Pavlov. Beliau merupakan ilmuwan asal Rusia yang mengembangkan teori ini yang kemudian dikenal dengan teori response conditioning atau Pavlov conditioning. Pavlov conditioning adalah proses yang ditemukan melalui percobaan pada seekor anjing dan air liurnya. Beliau memperhatikan seekor anjing dapat dilatih mengeluarkan air liur bukan terhadap makanannya, melainkan pada bel. Hal ini terjadi karena anjing telah menimbulkan air liur sebelum makanan diperlihatkan atau diberikan, tetapi lonceng atau bel dibunyikan lebih dari satu kali. Dari percobaan dapat terlihat bahwa stimulus makanan berpindah pada stimulus bunyi. Yang ketiga yaitu tokoh terkenal berikutnya yaitu Thorndike yang menghasilkan teori connectionisme. Menurut Thorndike, belajar dilakukan melalui stimulus dan respon yang dapat merangsang terjadinya proses pembelajaran melalui pikiran, perasaan, atau hal lainnya yang dapat ditangkap oleh alat indera. Thorndike mengemukakan 3 prinsip belajarnya, yaitu pertama, belajar akan berhasil apabila peserta didik mempersiapkan diri untuk belajar. Dengan persiapan tersebut, peserta didik akan menghasilkan respon yang baik atau law of readiness. Yang kedua, belajar akan berhasil apabila peserta didik banyak latihan dan pengulangan atau law of exercise. Yang ketiga, belajar akan bersemangat apabila peserta didik mendapatkan hasil yang memuaskan atau law of effect. Tokoh keempat yaitu Bruce Frederick Skinner atau B.F. Skinner, dikenal sebagai tokoh behavioris dengan model pendekatan langsung atau direct instruction, dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui
Proses pengkondisian atau operant conditioning, gaya mengajar guru dilakukan dengan beberapa pengantar dari guru secara searah dan dikontrol guru melalui pengulangan dan latihan. Menurut Skinner, manajemen kelas adalah usaha untuk memodifikasi perilaku atau behavior modification, antara lain dengan penguatan, yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberi imbalan pada perilaku yang tidak tepat. Pengkondisian operan merupakan perilaku operan, penguatan positif atau negatif yang mengakibatkan perilaku tersebut berulang kembali atau menghasilkan sesuai keinginan. Skinner berpendapat bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan atau reinforcement. Pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif sebagai stimulus dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku itu, sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Bentuk-bentuk penguatan positif dapat berupa hadiah, seperti pemberian permen, kado, uang, makanan, dan lain-lain. Sedangkan bentuk penguatan negatif antara lain menunda atau tidak memberi penghargaan, seperti memberikan tugas tambahan dan menunjukkan perilaku tidak senang. Skinner menganggap hadiah dan penguatan merupakan faktor penting dalam belajar. Dia berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah memprediksi dan mengontrol tingkah laku. Pada teori ini, guru memberikan penghargaan hadiah atau nilai tinggi sehingga anak menjadi lebih rajin. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Setiap makhluk hidup selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya. Dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulus tertentu yang membuatnya bertindak sesuatu. Rangsangan itu disebut stimulus tertentu menyebabkan manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu pula. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari belajar teori behavioristik. Yang pertama ada kelebihannya, guru menjadi peka terhadap kondisi belajar. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa dalam teori belajar behavioris ini, yaitu yang diutamakan adalah stimulus dan respon. Jadi ketika guru memberikan stimulus, guru akan peka terhadap respon yang diberikan oleh peserta didik. Jadi guru itu semakin peka dengan teori belajar ini. Yang kedua, murid terbiasa belajar mandiri karena guru tidak hanya memberikan metode ceramah. Jadi guru itu memberikan contoh, jika ingin seperti ini harus seperti ini. Nah, itu ditiru oleh siswanya. Selain meniru guru, siswa tersebut bisa belajar secara mandiri dari apa yang diberikan oleh guru tersebut. Yang ketiga, dapat memberikan semangat kepada murid jika berhasil maupun gagal. Tadi dari salah satu tokoh disebutkan bahwa dalam teori ini, yaitu yang paling penting adalah pemberian hadiah atau hukuman. Nah, ketika diberikan hadiah, murid itu kan jadi semakin semangat untuk belajar. Nah, ketika diberi hukuman, bagaimana caranya supaya dia tidak mendapat hukuman, dia menjadi semangat untuk belajarnya gitu ya. Yang keempat, dapat mengoptimalkan kecerdasan siswa melalui latihan yang berkesinambungan. Tadi sudah disebutkan dari beberapa tokoh gitu ya, yang salah satu inti dari teori behavioristik ini adalah pengulangan, di mana kemampuannya itu dapat maksimal, optimal ketika dilakukan terus-menerus. Atau tadi disebutnya adalah law of exercise, yaitu tokohnya Thorndike. Nah, berikutnya adalah yang kelima, dapat mengganti stimulus sampai respon yang diinginkan muncul. Artinya ketika pendidik atau guru memberikan stimulus, responnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pendidik, maka dicari stimulus-stimulus lain agar responnya yang diberikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pendidik atau guru. Yang keenam, teori ini cocok untuk menghasilkan kemampuan kecepatan, spontanitas, dan daya tahan melalui praktek dan pengulangan. Contohnya, seorang pelari itu tidak mungkin dia bisa kuat lari berkilo-kilometer. Tentunya dilatih, ada prosesnya, tidak langsung bisa cepat seperti itu. Yaitu mungkin bisa dilatih dengan
pernafasannya sehingga dia bisa lari cepat. Mungkin kalau orang yang jarang lari beberapa meter saja sudah ngos-ngosan, tapi beda dengan seorang pelari seperti itu. Yang ketujuh, teori ini cocok bagi anak yang masih membutuhkan bimbingan orang dewasa. Ya, memang umumnya anak-anak itu masih sering mencontoh dari orang-orang dewasa, sehingga seorang orang dewasa ini perlu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak gitu ya. Dan anak-anak bisa diarahkan. Misalkan kamu pengen jadi apa? Kamu pengen jadi pelari. Oke, kita latihan lari gitu ya. Atau kamu ingin jadi pemusik. Oke, kita latihan alat musik. Nah, seperti itu. Nah, adapun kekurangan dari teori behavioristik ini. Yang pertama, tidak semua pelajaran dapat digunakan dengan metode ini. Kenapa? Mungkin untuk matematika itu cocok dengan teori ini, di mana memang guru memberikan soal lalu memberikan cara mengerjakannya dilakukan oleh siswa gitu ya. Siswa melakukan pengulangan akhirnya kemampuannya terasah gitu. Jadi cepat bisa mengerjakannya gitu. Berbeda dengan pelajaran yang membutuhkan eksplorasi. Contohnya ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, itu tidak bisa pendidik itu hanya memberikan pengulangan gitu. Di mana peserta didik itu harus mengeksplor bagaimana perilaku yang terjadi di masyarakat. Karena pada dasarnya manusia itu bersifat dinamis, tidak statis. Sehingga tidak semua pelajaran dapat digunakan dengan metode ini. Yang kedua, murid hanya berperan sebagai pendengar dan menghafalkan apa yang didengar. Contohnya tadi, matematika. Murid hanya mendengarkan saja, stuck sampai di situ. Tidak ada eksplorasi dari murid gitu ya. Murid hanya mendengarkan guru, bagaimana guru memberikan soal dan cara pengerjaannya. Murid hanya meniru saja dan harus menghafal apa yang dijelaskan oleh guru gitu. Yang ketiga, hukuman digunakan untuk menertibkan siswa. Nah, ini mengakibatkan siswa itu cenderung tidak senang. Karena apa? Karena takut. Takut apa? Takut kena hukuman apabila tidak mampu mencapai target pembelajaran tertentu. Sehingga memang seharusnya belajar itu berasal dari kemauan sendiri gitu ya. Ketika belajar dari kemauan sendiri, siswa pun menjadi senang belajarnya gitu. Yang keempat, murid menjadi pasif. Yang itu tadi, tidak ada eksplorasi dari murid tersebut, sehingga hanya mengikuti apa yang dicontohkan oleh gurunya. Yang kelima, rendahnya inisiatif siswa. Karena apa? Karena itu tadi, cenderung hanya berfokus pada pendidik, hanya berfokus pada guru, mengikuti apa yang diberikan oleh guru. Tidak ada yang namanya interupsi gitu. Ketika matematika, pengerjaannya sudah benar yang diberikan oleh guru, interupsi siswanya. Tidak bisa seperti itu kan. Karena memang caranya untuk mengerjakan matematika itu seperti itu. Mungkin ada cara-cara lain, tapi hasilnya cenderung sama gitu untuk matematika contohnya. Nah, yang keenam, belajar hanya berorientasi pada hasil yang bisa diukur saja. Contohnya kita belajar matematika, terus kita mengikuti ujian. Nah, nilai kita tuh umumnya gitu ya, diukurnya hanya dari ujian itu saja. Matematika ujian dapat 10, oke, itu nilai kamu berarti 10. Nah, itu seperti itu. Atau mungkin lari gitu ya. Lari misalkan dalam 1 menit bisa mampu mencapai berapa meter gitu ya. Dalam 1 jam bisa mencapai berapa kilometer. Nah, itu hanya bisa diukur aja. Hasil belajar berbeda ketika belajar ilmu-ilmu sosial gitu kan ya. Ketika kita mengamati lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, bagaimana perubahannya gitu ya. Terus bagaimana kita bisa hadir di dalam masyarakat tersebut, itu kan tidak bisa diukur dengan hitungan gitu ya. Itu diukurnya dengan dirinya sendiri gitu. Yang ketujuh, pembelajaran cenderung tidak menyenangkan bagi siswa yang tadi itu. Karena hukuman digunakan untuk menertibkan siswa, cenderung siswa menjadi tidak senang. Karena apa? Takut kalau tidak mencapai target akan kena hukuman. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya mengenai teori belajar behavioristik ini. Selanjutnya akan dijelaskan pula beberapa teori belajar lainnya. Baik, saya Salsabila Rahmi Firdayati dengan NIM 1909609. Saya di sini akan melanjutkan materi mengenai teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif menekankan pada bagaimana informasi diproses dan diolah.
Maka teori belajar kognitif memusatkan perhatian pada cara manusia merasakan, mengolah, menyimpan, dan merespon informasi. Nah, teori belajar kognitif sama dengan teori belajar behavior. Teori belajar kognitif bersifat alamiah. Teori-teorinya dapat diuji dan ditunjang dengan penelitian yang solid. Berikutnya, menurut teori belajar kognitif, belajar merupakan suatu proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu, perilaku yang tampak pada manusia tidak dapat diukur dan diamati tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Sekian dari saya. Selanjutnya Baik, di sini saya Mustafa dengan NIM 1904363 akan menjelaskan mengenai teori belajar humanistik. Nah, dalam teori belajar humanistik ini, pendidikan berfokus pada potensi manusia untuk mencari, memahami, mendapatkan, serta mengembangkan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut untuk menjalankan kehidupan yang akan mereka jalankan nantinya. Kemudian dalam teori belajar humanistik ini, belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya serta dirinya. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri yang sebaik-baiknya, yang nantinya dapat menunjang kehidupan di masa yang akan mendatang. Kemudian tujuan utama dari teori belajar humanistik ini adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri, kemudian manusia yang unik, dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang dalam dirinya punya, karena akan mendukung, akan membantu proses kehidupan mereka di masa yang akan datang. Sehingga dalam teori belajar humanistik ini lebih menekankan kepada pemahaman kemampuan yang ada di dalam. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan humanistik menurut ahli. Yang pertama ada Arthur Combs. Nah, menurut Combs sendiri, proses pembelajaran itu terjadi apabila dalam proses pembelajaran itu memiliki arti bagi diri pribadi. Kemudian hal terpenting dalam proses pembelajaran adalah bagaimana seorang pendidik mampu membawa peserta didiknya untuk memperoleh arti dari mata pelajaran yang telah disampaikan oleh pendidik. Kemudian mampu menghubungkannya dalam pengimplementasiannya di kehidupan yang akan dijalankan. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa seorang pendidik tidak hanya harus cakap dalam menjelaskan mata pelajaran, tapi seorang pendidik pun harus dapat memberikan contoh, harus dapat mengimplementasikan dalam kehidupannya, sehingga nanti pun peserta didiknya dapat memahami dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua ada menurut Maslow. Nah, Maslow ini berpendapat bahwa masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut. Rasa takut untuk berusaha atau berkembang, kemudian rasa takut untuk mengambil kesempatan, rasa takut dari segala mara bahaya terhadap apa yang kita miliki saat ini, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, seseorang pun pasti memiliki dorongan untuk menjadi lebih maju, dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang unik, dan dorongan ke arah berfungsinya semua kemampuan, dorongan ke arah rasa percaya diri dari diri mereka sendiri, yang nantinya mereka dapat menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan, dan pada saat itu juga mereka akan belajar dari rasa takut yang mereka miliki dan dari dorongan-dorongan yang mereka dapatkan serta mereka miliki untuk menerima diri sendiri, atau ya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Carl. Nah, menurut Carl Rogers sendiri, teori pembelajaran humanistik ini cocok pada materi-materi yang bersifat pada perubahan perilaku, perubahan hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Karena seperti yang kita tahu bahwa humanistik ini berhubungan selain dengan diri sendiri, tapi berhubungan dengan lingkungan-lingkungan sekitar, karena lingkungan sekitar sangat berpengaruh bagi diri kita sendiri. Nah, kemudian indikator keberhasilan dari teori belajar humanistik ini adalah
bagaimana seorang peserta didik ini senang dan berinisiatif dalam belajar, sehingga nantinya perubahan pola perilaku, kemudian perubahan pola pikir yang terjadi itu atas nyata kemauan dari diri mereka sendiri, sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik akan merasa enjoy, akan merasa nyaman dan mampu memahami mata pelajaran dengan baik. Baik, saya Dera Novia Nirmaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar sosial. Nah, teori belajar sosial ini menurut Albert Bandura, asumsi yang paling awal mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman tak terduga, vicarious experience. Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Selanjutnya ada teori belajar sosial. Nah, teori belajar sosial Albert Bandura memaknai bahwa peserta didik memiliki sifat, ada 4 sifat di sini. Yang pertama, intensionalitas. Apa sih intensionalis itu? Nah, peserta didik adalah perencana yang bukan hanya sekedar ingin memprediksi masa depan, tapi juga intens membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencana. Lalu selanjutnya, memprediksi. Peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasi hasil tindakan dan memilih perilaku mana yang dapat memberi keberhasilan dan perilaku yang mana untuk menghindari sebuah kegagalan. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu reaksi diri. Peserta didik lebih daripada sekedar berencana dan merenungkan perilaku ke depan, karena manusia juga sanggup memberikan reaksi diri dalam proses motivasi dan meregulasi diri terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Keempat, refleksi diri. Peserta didik adalah makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan merefleksi diri. Kemampuan manusia merefleksi diri membentuk kepercayaan diri dari manusia bahwa manusia sanggup melakukan tindakan-tindakan yang akan menghasilkan efek yang ia inginkan. Oke, next selanjutnya, teori belajar sosial. Belajar memberikan ruang bagi terjadi proses mental, emosional, dan fisik. Contoh, aktivitas mental misalnya mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk aktivitas emosional misalnya semangat, sikap positif terhadap belajar, motivasi diri, contoh, dan keriangan. Contoh aktivitas fisik misalnya melakukan gerak badan seperti kaki, tangan untuk melakukan keterampilan-keterampilan tertentu. Dalam merancang sebuah media pembelajaran, aspek yang paling penting untuk diperhatikan oleh seorang guru adalah karakteristik dan modalitas gaya belajar individu peserta didik. Media yang dirancang harus memiliki daya tarik tersendiri guna merangsang proses belajar mengajar yang menyenangkan. Suasana belajar di kelas menjadi kelas konstruktif yang merefleksikan proses pengetahuan dan pemahaman akuisisi sehingga benar-benar melekat pada konteks sosial dan emosional saat belajar. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.